Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat tanggal 23 Juni 2023, renungan harian kita mengambil tema pilih madu atau racun. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kesaksian Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disadari ataupun tidak, setiap orang pernah ataupun sering menghadapi pencobaan ataupun pergumulan hidup. Ada yang terasa berat dan ada pula yang terasa biasa-biasa saja. Berhadapan dengan berbagai pencobaan, kita mungkin pernah punya pengalaman mendapat jalan keluar dalam waktu cepat ataupun dalam waktu cukup lama. Pencobaan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, dalam kesehatan, sakit penyakit, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam studi atau kuliah, dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan. Sering kita temui orang yang sedang mengalami pencobaan, marah-marah, entah ditujukan kepada siapa, bersungut-sungut, dan berbagai sikap lainnya yang tidak nyaman untuk dilihat. Sungguh tidak dapat dipungkiri, atau dalam bahasa Jawa ada istilah yang lebih tepat, pancen ora maidu, bahwa orang yang sedang bergumul dalam pencobaan tentu merasakan kondisi yang tidak enak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam menyikapi suatu pencobaan, sikap marah-marah ataupun bersungut-sungut sesungguhnya tidak membuat kondisi lebih baik ataupun mempercepat dalam menemukan jalan keluar. Malahan, sikap bersungut-sungut atau marah-marah dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dengan orang lain. Terlebih-lebih seandainya sikap marah-marah dan bersungut-sungut itu ditujukan kepada Tuhan ataupun mempertanyakan keberadaan Tuhan. Alkitab mengisahkan hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sering bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 menyatakan, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Demikian pula Bilangan 14 ayat 29 menyatakan tentang bangsa Israel, "Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhamburan," yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menyikapi pencobaan atau pergumulan hidup apapun, sesungguhnya kita memiliki dua macam pilihan. Pilihan pertama adalah mengikuti hawa nafsu, emosi, kesal, marah, bersungut-sungut, itulah racun kehidupan. Pilihan kedua adalah berpaling kepada Tuhan dan berpegang kepadanya. Itulah madu kehidupan. Bila kita menuruti emosi, mungkin kita merasa puas setelah dapat meluapkan amarah dan sungut-sungut. Sebaliknya, kalau kita berpaling dan berpegang kepada Tuhan, maka kita perlu mengelola emosi kita untuk tunduk pada suara hati nurani yang diwarnai dengan iman kepercayaan pada Tuhan. Melalui pencobaan ataupun pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, sesungguhnya Tuhan menghendaki kebaikan bagi jiwa kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya pada Tuhan, tentu kita mempercayakan diri pada Tuhan. Sebagaimana halnya sebuah bejana tanah liat dikerjakan di tangan tukang periuk. Kesaksian dalam kitab Ayub pada waktu mengalami pencobaan. Dikatakan dalam Ayub 34 ayat 31 dan 32. Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak kau mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Kemudian setelah pergumulan panjang dan berdialog dengan Tuhan sendiri, akhirnya Ayub bersaksi dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari kitab Ayub, kita dapat mempelajari bahwa pada akhirnya Ayub memenangkan pencobaan dan Tuhan mengembalikan kondisi Ayub, bahkan memberkati Ayub lebih daripada hidup sebelumnya. Kesetiaan dan ketaatan untuk berpegang pada Tuhan membuahkan hasil yang sangat manis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pilihan diserahkan kepada kita masing-masing. Ada pilihan madu, yaitu memandang dan berpegang pada Tuhan. Ada pula pilihan racun, mengikuti emosi sendiri. Kiranya kita dimampukan senantiasa memegang dan berpegang pada Tuhan dalam segala situasi, dalam sukacita ataupun dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh luar biasa kasih-Mu yang telah berkenan mewujud nyatakannya menjadi manusia sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah juga mengalami pencobaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami dan memampukan kami senantiasa berpegang kepada Tuhan sehingga dapat memenangkan setiap pencobaan dan pergumulan hidup yang mungkin kami hadapi. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohonkan. Amin.